Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial bagian kedua, yaitu bagian talinya. Alat-alat yang perlu disiapkan yaitu benang. Saya memakai benang yang sama dengan warna tas ini. Dari salah satu warnanya saya menggunakan yang coklat muda. Benang yang saya gunakan juga jenisnya sama, yaitu benang polipropilen ukuran D36, hakpen nomor 5, meteran, gunting. Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, tas yang akan kita buat talinya diratakan dulu seperti ini supaya letak talinya nanti tidak miring. Jadi pas di bagian samping kanan dan samping kiri. Diratakan dulu seperti ini. Kemudian kita ambil salah satu dari bagian pinggirnya ini. Kita mulai ambil dua mata yang paling pinggir ini. Langsung ditusukkan saja ke lubang single crochet yang dua ini. Saya akan membuat talinya cukup dengan dua mata saja karena tasnya ini ukurannya kecil, jadi talinya kecil juga, tidak terlalu besar supaya imbang dengan bentuk tasnya. Kita mulai dengan rantai 1 atau chain 1 seperti ini. Kemudian single crochet masuk ke lubang yang sama, satu lagi. Jadi untuk awalan atau untuk pertama tusukan, satu lubang isi dua seperti ini, chain dan single crochet, tapi hanya untuk awalan saja. Selanjutnya satu lubang isi satu, single crochet seperti ini. Jadi single crochet 2, 1, 2. Yang chain 1 itu tidak dihitung single crochet karena untuk pondasi. Setelah seperti ini, kemudian diputar atau dibalik seperti ini. Single crochet lagi, satu lubang isi satu seperti ini. Kemudian dibalikan lagi, caranya sama, yaitu single crochet satu lubang isi satu seperti ini, atau single crochet bolak-balik. Dilanjutkan saja Bunda dan teman-teman sampai ke ukuran 100 cm. Jadi tidak dihitung berapa jumlah baris single crochetnya, tapi dengan diukur menggunakan meteran seperti ini sepanjang 100 cm. Dilanjutkan saja seperti ini Bunda dan teman-teman. Hasilnya tali dengan single crochet 2
seperti ini. Sekarang kita coba ukur. Yang dibutuhkan itu 100 cm, kita lipat saja cara mengukurnya supaya tidak terlalu panjang. Seperti ini. Sudah pas 50 cm karena posisinya dilipat. Jadi panjang totalnya ada 100 cm. Setelah pas 100 cm, kemudian ujungnya digunting saja, disisakan kira-kira 10 cm nanti untuk menggabungkan ke bagian ujungnya. Jangan terlalu pendek mengguntingnya, seperti ini. Kemudian kita sambungkan ke bagian ujung kanan tas ini. Bisa menggunakan jarum kait seperti ini atau jarum sulam. Cara menyambungnya bebas ya Bunda dan teman-teman, yang penting kuat dan rapi. Saya menyambungnya dengan cara seperti ini. Kita ambil, tusukkan di salah satu lubang single crochet ini yang paling ujungnya. Ambil satu bagian, nanti dua dengan yang sebelahnya seperti ini. Dua kali lilitan dalam satu lubang supaya kuat hasilnya, tidak mudah lepas. Seperti ini. Kemudian geser ke lubang single crochet sebelahnya, digabungkan seperti ini dengan single crochet tali. Seperti ini. Diulang satu kali lagi supaya lebih kuat. Seperti ini Bunda dan teman-teman, cukup mudah caranya. Terakhir kita selipkan ke bagian belakang atau bagian dalamnya. Bagian sini diselip-selipkan supaya tidak mudah lepas. Diselipkannya sampai beberapa kali ya Bunda, supaya kuat hasilnya, tidak mudah lepas. Seperti ini cara menyelipkannya. Kemudian baru nanti digunting dan dibakar sedikit, kemudian ditekan. Setelah disambungkan dan dipastikan posisi talinya tidak melilit, kemudian supaya lebih rapi, saya akan membuat pinggiran tali ini. Kalau untuk ini bebas ya Bunda, bisa di pinggiran atau tanpa pinggiran juga bisa, cukup seperti ini saja sudah beres. Tapi supaya lebih rapi, saya akan menggunakan pinggiran single crochet keliling. Bisa mulai, saya akan mulai dari sebelah sini. Seperti ini caranya, pinggiran biasa single crochet keliling. Mulai dari ujung sini, menggunakan benang yang sama yang tadi dipakai untuk membuat tali. Seperti ini. Rantai dulu satu atau chain satu,
kemudian masuk ke lubang bagian depannya, single crochet, satu lubang isi satu seperti ini, masuk ke lubang depannya lagi, single crochet. Untuk di bagian tali ini bisa masuk, ini bisa diisi atau bisa dilewat. Kalau saya dilewat saja, jadi langsung masuk ke lubang sini, ke lubang talinya yang pertama, single crochet, satu lubang isi satu, seperti ini. Diteruskan saja Bunda dan teman-teman, satu lubang isi satu, single crochet sampai ke bagian ujung sini lagi seperti ini. Setelah sampai ke bagian awal tadi kita mulai, satu lagi ini yang belum diisi, sudah terisi semua. Kemudian digunting saja, sisakan kira-kira 6 cm. Nah, pas bagian mulai ini cara menyambungnya harus rapih dan betul ya Bunda dan teman-teman, karena kalau tidak rapih dan betul nanti di sini akan terlihat ada sambungan. Caranya seperti ini supaya sambungan itu membentuk seperti single crochet, atau supaya tidak terlihat ada sambungan. Diambil dari bagian dalam atau bagian belakang sini, sisa benang ini, kemudian ditarik ke bagian dalam seperti ini, kemudian diambil lagi dari bagian dalam, dari sini, ambil lagi, ditarik ke bagian dalam seperti ini. Seperti ini hasilnya Bunda dan teman-teman. Jadi tidak terlihat kalau di sini ada sambungan, seperti rata isi single crochet semua, tidak nampak ada sambungan. Kemudian sisanya seperti biasa diselip-selipkan ke bagian dalam. Baru nanti terakhir digunting dan dibakar sedikit seperti ini. Jadi tidak akan terlihat kalau di sini tuh ada bekas sambungan. Ini baru sebelah ya Bunda dan teman-teman, pinggirannya. Kita mulai di bagian sisi yang sebelahnya lagi, berarti mulai dari bagian sini untuk yang bagian sebelahnya lagi, karena ini baru sebelah. Untuk pinggiran tali ini sebetulnya bisa saja hanya talinya saja yang di pinggiran, jadi mulai dari sini, kemudian nanti berhenti di ujung sini lagi, atau dari sini kemudian nanti berhenti di sini lagi, tanpa menambah bagian pinggiran ini. Tapi yang saya gunakan ini satu keliling supaya tidak nampak sambungan. Caranya sama seperti yang sebelah tadi. Bikin rantai dulu satu atau chain satu, kemudian masuk ke lubang depannya,
single crochet, 1 lubang isi 1 seperti ini. Dilanjutkan saja, caranya sama dengan yang sebelah tadi. Sudah sampai di awal bagian kita mulai lagi ya teman-teman. Kemudian caranya sama, digunting saja. Cara menyambungkan benangnya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, supaya tidak terlihat ada sambungan. Kemudian diselip-selipkan ke belakang supaya kuat, tidak mudah lepas. Seperti ini hasilnya, tidak nampak ada sambungan. Sudah selesai Bunda dan teman-teman cara membuat tali selempang tanpa menggunakan ring. Jadi langsung dirajut di bagian atas badan tasnya seperti ini. Semoga mudah dipahami tutorial dari saya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.